Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Kepala SMK Negeri 1 Jati Bapak Yuswanto SPD MTSI, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Jati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam pada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu, di sini saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemateri dari JGP, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Pak Kepala Sekolah kepada Pak Yuswanto SPD MTSI, dipersilakan. Terima kasih. Ada bapaknya dan ibu-ibu serta sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan untuk diseminasi budaya positif sebagaimana yang beberapa waktu lalu, artinya dari lebih dari 24 jam sudah yang dilaksanakan kemarin. Tentunya ini ada namanya apa? Repetisi. Betul ya? Repetisi. Nah, repetisi itu bisa pengulangan, bisa penampilan. Itu kalau di teori apa itu tentang otak, kerja otak manusia. Sudah pernah ngerti untuk fisika otak sudah? Reptil, ya reptil itu ada buku mengenai judulnya itu belajar psikologi belajar itu ya dari sana. Bapak Ibu, budaya positif ini sangat kita perlukan bersama-sama di lingkungan sekolah. Kaitannya adalah seluruh lagi penekanannya ini adalah sesuatu yang paradigmatik, itu berasal dari pola pikir kita, hal-hal yang positif yang diharapkan nanti dapat merubah, mempengaruhi situasi lingkungan sekolah, yang kemudian diharapkan mendukung tumbuh kembang fisik, betul ya, jiwa dan spiritual peserta didik untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Maunya nanti ke sana ke depan. Ya, jadi disiplin positif, budaya positif ini harus kita selalu kita praktekkan atau juga kita kampanyekan kepada seluruh warga sekolah sehingga dapat berlaku baik. Ya, kalau mengutip pernyataan Malaka itu bahwa pendidikan itu adalah untuk memperhalus perilaku. Ya, memperhalus perilaku. Otomatis di sana karena perilaku itu sifatnya adalah kompleks, ya, bisa dari perilaku kegiatan jadi itu dari ucapan, dari tindakan dan sebagainya. Ini harapannya Bapak Ibu, kalau nanti juga barangkali dijelaskan ada pengendalian diri dan sebagainya, itu juga, termasuk juga pengembangan positif. Ada hukuman juga ada ya, ada hukuman, ada bentuk ujian. Tapi beberapa ya tokoh itu menganggap bahwa hukuman itu tingkat efektivitasnya itu masih
masih ada yang meragukan atau mempertanyakan, ya, karena namanya belajar, ya. Saya masih ingat menyampaikan kepada panjenengan di awal-awal dulu bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku berdasarkan pengalaman, ya. Kalau orang dikatakan berhasil belajar itu adalah merubah perilaku, ya, merubah perilaku. Termasuk kemarin saya membaca statement seseorang itu bahwa jika tidak ada, ya, permintaan maaf, ya, permintaan maaf terbaik itu adalah, ya, atau orang ketika mau meminta maaf itu adalah merubah perilakunya, ya, perilakunya gitu. Itu dari psikologi belajar, ya, itu, ya. Harapannya Bapak Ibu sekali lagi panjenengan itu sebagai model, yang model bagi anak-anak, apapun itu akan menjadi rekaman untuk anak-anak. Baik Bapak Ibu itu misalnya, ya, melakukan hal positif itu pasti direkam, atau yang negatif itu pasti direkam, ya, sehingga nanti akan menimbulkan kesan. Jadi saya itu pun termasuk adalah potongan-potongan rekaman-rekaman itu. Jadi kalau misalnya saya seperti ini, ya, ini kalau misalnya saya dipotret, ya, itu beda dengan rekaman, ya, memotret seperti, oh berarti Pak Yus itu sudah bicara. Itu kalau dipotret seperti ini, pas saya dalam posisi seperti ini, tapi di lain waktu tentu tidak. Artinya semua itu harus dibaca secara utuh. Itu harapannya Bapak Ibu nanti tentu akan dijelaskan oleh Bu Ariska Prismahasanti, nanti akan menyampaikan paparan mengenai budaya positif. Harapannya Bapak Ibu sekali lagi hal-hal ini bisa kemudian menjadi pemahaman Bapak Ibu yang kemudian bisa ditularkan kepada anak-anak, kepada seluruh warga sekolah, ya, untuk bersama-sama berkolaborasi, ya, kemudian kemarin integrasi dan melahirkan kemudian sikap-sikap yang mengandung nilai integritas. Saya kira demikian, mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan Bapak Ibu mohon untuk tidak bosan, ya, tidak bosan-bosan, karena sesuatu yang diulang-ulang itu bosan, ya, tapi ada sesuatu yang diulang-ulang nggak bosan. Kenapa ketawa, ya? Ya, itu seperti itu. Jadi harapannya itu tidak membosankan. Jadi karena yang kita tuju nanti adalah tumbuh kembang fisik, jiwa, spiritual anak-anak untuk dapat bersama-sama bisa berkembang secara optimal di SMK Negeri 1 Jati. Lebih kurangnya demikian kiranya. Saya mohon maaf, saya lanjutkan untuk yang acara di sebelah ini, acara kesehatan jiwa. Ini kan juga sama sebenarnya, Bu. Mulanya adalah dari pikiran kita, mindset kita. Nah, pikirannya negatif, ya orangnya negatif, ya, seperti itu. Itu kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa bagaimana mengukurnya? Nah, itu adalah urusan nanti ranah psikologis. Jadi sebenarnya itu modal pertamanya adalah membahagiakan. Nanti tambah lagi materinya. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa mendampingi, ya, karena harus dibagi dengan kegiatan lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusanto. Sambutan dari Pak Kepala Sekolah terkait dengan pengimbasan budaya positif di sekolah. Berikutnya pemateri yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 9 di SMK Negeri 1 Jati, yaitu Bu Ariska Prisma. Kepada Bu Ariska Prisma dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu atau materi yang sudah saya
modul 1.4 aksi nyata pengindasan budaya positif di sekolah. Sebelum masuk ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit materi dari saya. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat ya? Semangatnya? Ini semangatmu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. SMK Negeri 1 Jati? Terima kasih atas semangatnya siang hari ini kepada kita semua. Baik, langsung saja kita masuk ke materi penjelasan budaya positif di sekolah. Ini adalah konsep inti budaya positif yang ada di modul 1.4. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar budaya positif? Ada yang bisa membantu saya? Bu Titik, monggo. Terima kasih Bu Krisna. Budaya positif ya Bu ya. Budaya positif itu adalah sebuah tindakan. Ya. Tindakan positif, tetapi itu dilaksanakan tanpa ada paksaan seperti itu. Dan itu menjadi pembiasaan. Baik itu kalau misalkan di lingkungan sekolah berarti pembiasaan baik yang ada di sekolah. Gitu. Nah itu nanti bisa berimbas ke bisa teman sejawat ataupun ke peserta didik. Itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Titik untuk paparannya, sangat bagus sekali. Jadi budaya positif itu adalah cara kita untuk menumbuhkan jiwa atau motivasi intrinsik atau motivasi yang ada pada diri anak gitu ya, tanpa ada paksaan sedikit pun gitu. Nah, kemudian selanjutnya pembelajaran dengan paradigma yang baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma yang baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terintegrasi, sehingga setiap siswa itu melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, jadi tujuan pendidikan itu yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekarang kalau saya tanya, menurut Bapak Ibu apa sih itu makna menuntun? Ada yang bisa menjawab? Pak Nur, monggo. Menuntun itu mengarahkan. Misalnya kalau ada orang jalan itu nggak tahu jalan arahnya, dan kita menuntun. Itu membantu orang lain Pak. Ini kan di sini menuntut siswa, nggak apa-apa, tapi jawabannya sudah sangat mendekati. Monggo Pak Fajar, apa menuntun? Menurut saya itu menuntun itu memberikan contoh dulu ya ke siswa, agar siswa itu tahu caranya, baru kita namanya itu menuntun. Bukan hanya menyuruh siswa silakan, anak silakan bersihkan got ini, tapi kita juga mengikuti, memberikan contoh dulu. Nah itu namanya menuntun. Itu menurut saya Bu Risma. Baik, ada yang mau menambahkan lagi? Menuntun itu memberi petunjuk. Ya, sudah bagus sekali. Jadi kalau menuntun itu kan kita ya istilahnya kayak mengajari anak itu dari yang belum tahu, kemudian menjadi
positif di sekolah itu kan kalau bisa sekolah itu kan harus menyediakan lingkungan yang positif, kemudian yang aman, kemudian nyaman juga untuk peserta didik agar murid-murid itu bisa berpikir dengan jernih ketika dia belajar di kelas, kemudian juga bisa bertindak dan menciptakan dengan dunianya mereka yang sekarang ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, kemudian juga bisa menjadikan murid itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi budaya positif. Tadi sudah disinggung sama Bu Titi ya. Jadi budaya positif itu tindakan gitu ya, tindakan yang sadar dilakukan oleh peserta didik itu ya. Nah, kalau secara teori belajar positif itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita atau potensi peserta didik agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang sudah mereka hargai gitu. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka itu bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik gitu. Kemudian disiplin positif itu juga merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa ancaman atau ada hukuman di belakangnya seperti itu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama adalah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi peserta didik itu diharapkan bisa memiliki keimanan dan bertakwa kepada Tuhan dan kemudian memiliki akhlak yang mulia gitu. Kemudian yang kedua adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini diharapkan nanti murid itu kan ada sesuai dengan budaya-budaya gitu ya Bu, nilai-nilai kebudayaan. Kemudian gotong royong. Nah, gotong royong ini bukan hanya kegiatan, mungkin kalau di kita kan ada Jumat bersih. Nah, kalau gotong royong ini kan lebih luas, jadi bisa saja nanti anak-anak itu berkolaborasi ketika pelajaran atau mau baik itu kolaborasi dengan sesama teman atau murid dengan guru gitu. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Nah, kalau kreatif ini kita sebagai seorang pendidik itu diharapkan bisa memberikan ide-ide kita kepada anak-anak kita atau melakukan proses pembelajaran secara kreatif mungkin bisa menggunakan sesuai dengan metode pembelajaran yang anak-anak sukai gitu. Misalnya bisa memakai Canva atau Word wall atau yang lainnya seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik yaitu tentang setujukah Anda atau setujukah Bapak Ibu jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Tidak. Bisa untuk sementara. Monggo. Tidak. Bu Titik dulu. Terima kasih Bu Bisma. Hukuman untuk mendisiplinkan anak mungkin kedengarannya kalau awal ya hukuman bisa, tapi nyatanya anak itu nanti menjadi tertekan. Dia tidak akan sadar, tetapi karena dihukum saya besok seperti ini, karena tidak dikontrol saya akan gini, tidak gitu. Beda sama kesadaran diri. Ya, terima kasih Bu Bisma. Ya, menurut saya memang
kalau kita itu awam ya, dulu kita menganggap bahwa hukuman itu adalah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan agar anak itu bisa mentaati peraturan yang berlaku. Namun apa yang kita pikirkan itu ternyata adalah salah besar ya. Jadi dengan anak misalnya setiap pagi harus berangkat pagi, karena apa? Karena nanti kalau telat akan dihukum. Jadi mindset anak sudah terbentuk bahwa ketika nanti sholat saya telat pasti saya akan dihukum. Nah, kebiasaan-kebiasaan itulah yang perlu kita perlahan-lahan kita tekankan kembali bahwa itu adalah pemikiran yang salah. Jadi memberikan hukuman ke anak dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak itu adalah tujuan yang salah. Kemudian bagaimana caranya agar anak itu bisa memiliki rasa tanggung jawab untuk mendisiplinkan diri. Jadi untuk kedisiplinan sendiri itu kan bentuk tindakan atau tingkah laku yang dilakukan oleh anak sebagai wujud tanggung jawab, bukan sebagai wujud dari menghindari hukuman seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Titi dan Bu Ratna. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju ya, karena hukuman itu nanti akan membuat murid itu menjadi takut, atau bahkan kalau yang sudah levelnya tinggi mungkin anak itu bisa benci dengan bapak ibu gurunya, seperti kasus yang sudah viral itu kan sampai murid itu kan membacok gurunya. Itu mungkin dari faktor hukuman juga. Kemudian yang pertanyaan kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang mau menjawab? Putih lagi. Oke, alasannya? Alasannya kalau misalkan ya beda pembelajaran kita dulu, enggak kita ya. Saat saya dulu sekolah ya, itu ada juga sih guru kita yang ngasih, ayo nanti dapat 100, dapat 10.000 semisal. Nah, tapi mindset kita itu, aku ingin dapat 10.000, saya harus belajar. Tapi kalau saya tidak ingin 10.000, saya juga tidak akan belajar gitu. Tapi kalau misalkan anak itu sudah dibiasakan tanpa itu, ya, tanpa penghargaan, entah berupa barang, entah berupa uang, anak itu dengan sadar diri, tanpa itu pun juga saya mampu, saya bisa. Seperti itu. Yes. Terima kasih Bu Titi. Bunda mau menambahkan? Kalau menurut saya penghargaan itu kan macam-macam ya. Kalau zaman dulu saya itu mendapatkan penghargaan itu untuk tambah nilai. Kalau seperti itu gimana? Contoh siapa yang bisa menjawab, nanti saya tambahin nilainya. Kalau seperti itu gimana? Soalnya saat dulu juga pernah seperti itu, dan waktu jam pembelajaran saya pun saya nggak pernah menghargai dalam bentuk materi, tetapi anak yang bisa menjawab ada tambah nilai. Kalau seperti itu gimana? Itu pertanyaan atau pernyataan ya? Saya bingung. Karena sebenarnya seperti itu. Anak yang mau, oh ini loh yang mengumpulkan tugas dengan baik, rapi, lengkap, terus buku disampul dengan rapi, itu saya ngasih tambah nilainya, meskipun ada tambahan sedikit antara yang mereka dapat nilai bagus dalam tugas 85, tapi karena ada jadi saya tambahin jadi 88. Umpamanya seperti itu. Itu bagaimana ya Mbak Ima kalau di CGP? Saya ini bertanya dan menyatakan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau yang dari saya pelajari ya Bu, memberikan penghargaan itu kan bukan hanya materi saja. Ya bisa tadi memberikan nilai, tapi itu kan juga nanti akhirnya kan akan membuat anak itu pamrih gitu ya. Ya jadi kayak ketergantungan gitu. Jadi nggak ada motivasi dalam dirinya dia untuk mengerjakan tugas tersebut gitu. Jadi kan dia secara nggak langsung kan mengerjakan tugasnya itu kan karena oh iya saya mengerjakan tugas ini biar nilai saya bagus gitu. Jadi bisa jadi anak tersebut mengerjakannya itu juga asal-asalan gitu kan, juga kita nggak tahu gitu. Seperti itu Bunda. Saya lanjut ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kan merupakan dorongan yang timbul dari diri anak tersebut ya. Secara sadar
tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia ini otomatis kan anak diharapkan itu bisa memiliki motivasi dari dalam diri dia tanpa Bapak Ibu guru itu memaksanya. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi eksternal atau dari luar itu bisa diperoleh dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian kalau motivasi eksternal itu kan nanti apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian kalau motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri, saya itu akan menjadi orang yang seperti apa sih bila saya melakukannya gitu. Nah, teori motivasi ini yang nantinya akan diangkat menjadi tujuan disiplin positif. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu ada hukuman. Hukuman itu nanti akibatnya akan bisa membuat anak itu ya menyakitkan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru contohnya saja menghukum anak itu untuk lari lapangan 10 kali. Otomatis kan anak akan merasa sakit ya, baik itu secara mental maupun secara fisik. Fisiknya bisa aja anak itu capek, kemudian kalau kita nggak tahu ternyata anak tersebut memiliki jantung, sakit jantung atau apa kan bisa masuk ke menyakitkan anak gitu. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Nah, ini juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan terhadap peserta didik tersebut. Nanti anak tersebut bisa menjadi tidak nyaman dengan kita sebagai Bapak Ibu gurunya. Kemudian yang ketiga, murid itu akan merasa takut. Yang keempat, memaksa ya. Memaksa itu kan berarti kita kan sebagai seorang guru kalau memberikan hukuman itu kan otomatis secara tidak langsung memaksa anak tersebut untuk melakukan hukuman tersebut. Yang kelima, murid itu bisa menyembunyikan kesalahannya. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Selanjutnya, penghargaan. Nah, penghargaan ini nanti jatuhnya akan membuat peserta didik itu tidak efektif, kemudian merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Ya, selanjutnya ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini nanti akan menjadi penguatan jangka pendek, kemudian monitoring berkelanjutan, kemudian ada stimulus respon, kemudian murid menjadi menghargai atau menghormati peraturan yang sudah ada di sekolah. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesadarannya. Kemudian restitusi. Nah, murid itu dengan adanya restitusi, murid itu bisa menjadi murid yang bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan jangka panjang. Kemudian murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol itu adalah peserta didiknya, bukan dari Bapak Ibu gurunya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid itu ini adalah pengertian restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa ke kelompoknya mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya ini adalah kita atau Bapak Ibu guru itu menciptakan kondisi yang baik kepada murid dan mempertanyakan kepada murid gitu ya, agar murid itu mencari solusinya sendiri. Jadi kita hanya memancing pertanyaan, nanti anak-anak itu akan mencari solusinya
sendiri itu. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi itu yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, nanti ketika anak itu tidak bisa mencari solusi, kita juga bisa sedikit membantu untuk mencarikan solusi dari permasalahannya. Nah, ini adalah perbedaan dari kasus murid yang tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau kita melakukan hukuman karena anak itu tidak melakukan tugas, guru itu kan menghukum murid tersebut. Misal ya, ini contoh saja, ada salah satu murid itu tidak mengerjakan tugas, kemudian guru tersebut melakukan hukuman dengan hormat di tiang bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau seandainya Bapak Ibu guru melakukan hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu contohnya guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipat, itu termasuk konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Kemudian guru itu melakukan restitusi dengan cara menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid untuk menyelesaikannya. Selanjutnya guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya adalah materi keyakinan kelas. Di situ ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa membantu menjawab? Pak Imam? Saya baru datang. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kan kesepakatan antara peserta yang di kelas itu sama Bapak Ibu guru yang mengajar. Sehingga dengan kesepakatan itu mereka tidak merasa canggung atau merasa terbebani karena itu sudah kesepakatan bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dede. Jadi kenapa tidak peraturan saja? Peraturan itu kan lebih ke apa ya? Lebih ke peraturan sekolah itu kan bisa lebih ke kata-katanya itu kan jangan gitu ya. Jangan datang terlambat. Terus tapi ke kata-katanya itu kan lebih ke negatif gitu. Jadi kata jangan terlambat otomatis kan katanya negatif. Tapi kalau kita dengan membuat keyakinan kelas itu kan mengubah kata negatif itu menjadi kalimat positif. Misalnya disiplin menjaga kedisiplinan dengan datang tepat waktu, itu kan ada nilai tersendiri dan kata-katanya itu kan menjadi positif gitu. Kemudian mungkin ada lagi jangan makan dan minum di kelas gitu kan. Nah, kalau diganti ke keyakinan kelas, otomatis kan nanti kata-katanya diubah menjadi yang positif, itu makan dan minum pada saat jam istirahat atau di kantin atau di luar kelas gitu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm? Pak Imam? Memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 untuk menambah tingkat kegantengan. Untuk melindungi dari harapan-harapannya tak pasti. Puitisnya langsung keluar.
bingung nih. Baru juga ya, sama juga. Bedanya tadi kalau keyakinan kelas kan peraturan kelas yang disepakati. Nah, bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas itu apa? Kok saya masih bingung? Oke, saya bisa membantu. Datang di saat yang tepat. Kalau pahlawan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda dua? Helm ya. Ya. Kalau keyakinan tuh seperti ini, keyakinan tuh jadi kita meyakini kita tuh memakai helm itu untuk keselamatan, meyakini untuk keselamatan, bukan untuk apa takut dicegat polisi, takut nanti kena tilang. Nah itu maksudnya kayak mungkin hukuman atau peraturan ya, peraturan bisa itu masuk kayak motivasi listrik lah, intrinsik. Berarti sama kayak tadi Bu Risma untuk menambah kegantengan kan? Biar aku saya boleh lebih. Oh iya. Jadi bedanya peraturan itu kan, kalau peraturan kita kan harus secara tidak langsung kan kita juga harus melakukan peraturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kan adanya motivasi dalam diri kita untuk melakukan apa tadi ya, keyakinan kelas tadi gitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 itu kan untuk keselamatan kita juga, menghindari kecelakaan gitu ya, menghindari terjadinya korban kecelakaan gitu. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Supaya tidak kena corona. Kan sekarang sudah nggak zaman corona, berarti nggak sudah nggak kena itu. Berarti nah, biar tidak terkena debu gitu, bisa biar tidak terkena virus kan juga bisa. Biar nambah kecantikan. Gitu. Ya biar tidak mengurangi kecantikan dan kecantikan gitu berarti. menggunakan masker itu juga menambah kecantikan. Biar tidak Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini artinya bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kaudin tadi bertanya guys. Ini perbedaannya. Kalau peraturan itu kan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu kan tanggung jawab gitu. Kata-katanya keyakinannya itu tanggung jawab. Kemudian kalau peraturan itu kan dia dilarang mengganggu orang lain. Ini masuk ke keyakinan kelas dengan kata gantinya itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini nanti keyakinan kelasnya diganti menjadi berkomitmen atau disiplin, itu juga bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya diganti menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinannya itu diganti menjadi kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kemudian bersabar. Selanjutnya gunakan masker. Keyakinannya itu menjadi kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini nanti keyakinannya menjadi keselamatan atau keamanan. Jadi peraturan itu lebih ke kata-kata yang negatif, tapi kalau keyakinan kelas itu kata-katanya lebih ke kalimat positif seperti itu. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Mana semangatnya? semangat gantengnya. Perlu es breaking betul?
kelihatan. Biar kelihatan di kamera. Nama yang ini berhadapan-hadapan. Terus ngapain? Aku mau berapa ini? Aku bingung ini. Nama permainannya ini nanti tertawa. Kenapa tertawa? Biar kita bahagia, biar kita relax, terus yang tidak jadi ini. Tidak ada balapan. Nanti caranya itu ketika kita bilang hahaha sambil tengok kanan sambil tepuk tangan, kemudian nanti boleh tengok temennya yang sebelah kiri, yang ganti sambil tepuk tangan gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin kita membuat teman kita itu tertawa bisa dimulai atau mau dicontohkan dulu? Pokoknya kita buat lingkaran. Tangan kirinya tertawa bisa dimulai dulu. Kita mulai. Ayo kita mulai dulu. Dimulai dari hahaha. Kalau nanti saya itu sampai 3 ini sendiri ya. 1, 2, 3. Ayo kita sekali lagi kita tes. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Memang mukanya gini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata masih semangat walaupun sudah siang. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata masih semangat walaupun sudah siang. Mantap. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu yang pertama, keyakinan kelas itu bisa lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, sesuai kondisi kelas atau sekolah. Jadi keyakinan kelas itu kita membuatnya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah atau yang ada di kelas yang mau dibuat keyakinan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan dalam membuat keyakinan tersebut. Nah, ini adalah contoh saya ketika membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu di kelas saya, yaitu kelas 12 AKS 2 yang sudah pernah saya buat beberapa minggu yang lalu. Kita harus membuat dulu kalimat atau kata bedanya dulu. Kayak ini dulu bedanya. Aku yang mau
kelas, dan itu nanti akan dijadikan keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut gitu. Nah, ini adalah refleksi pembelajaran saya selama saya mengajar di kelas 12, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, di sini banyak positifnya dan ada negatifnya juga, karena kan kalau KWU itu kan jamnya 8 jam, mungkin anak-anak itu juga ada yang bosan atau ngantuk gitu ya, atau bahkan dia tidak punya ide untuk mau membuat produk apa gitu. Nah, refleksi ini selalu saya buat ketika saya sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari tersebut. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup yang pertama itu kan harus ada kasih sayang dan rasa diterima gitu ya. Ini yang nomor 1. Kalau kita tidak ada kasih sayang, bisa bertahan hidup apa buatan? Bisa buatan Bu? Stres. Gitu. Saya stres. Nah, selanjutnya adalah kebebasan ya. Kita kan juga perlu kebebasan gitu. Kebebasan di sini maksudnya adalah kebebasan kita berekspresi. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini kita bisa mencari kesenangan diri kita dengan hobi kita apa. Misalnya kalau hobi olahraga dilakukan supaya tidak stres itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ini ada contoh dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu sebagai penghukum, guru itu sebagai penghukum gitu ya. Naren, sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapuk-kapuk sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, itu anak ajar ya. Bapak ajar ya. Bapak ajar ya. Iya. Kamu berani-beraninya jawab sudah terlambat. Masih berani jawab pula. Salah Pak ajar. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, kalau kita sebagai penghukum otomatis kan nanti seperti di videonya Naren itu kan secara tidak langsung membuat anak itu menjadi takut gitu ya. Nah, ini sebagai pembuat merasa bersalah, video yang selanjutnya. Cocok. Naren. Salah jurusan. Jurusan apa tadi? Sudah saja. Ibu. Naren. Sama. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Enggak. Duh, Gusti Naren. Kamu
sebagai teman masih dengan si Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Iya, sayang. Tadi ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Iya, Ibu kan kencang. Ini hanya contoh Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Iya. Takutnya senang ibu. Ini tidak saja. Demi duit perlu dipraktek mana ini? Demi duit. Monggo tenang kalau mau dipraktekkan. Demi bisa Selanjutnya Bapak Ibu Guru itu melakukan sebagai pemantau. Naren! Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah itu tadi ibu gurunya sebagai pemantau gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah posisi yang sangat penting dalam 5 posisi kontrol gitu. Kalau sebisa mungkin kita menempatkan diri sebagai seorang manajer untuk anak-anak didik kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah di posisi sebagai manajer ini, nanti seorang guru itu menanyakan keyakinan apa yang sudah dia langgar, kemudian bagaimana caranya untuk mencari solusi tersebut. Jadi anak itu digiring untuk mencari solusinya sendiri gitu. Nah ini ada pernyataan kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah ini siapa yang berkata dan
sebagai pemantau disesuaikan dengan 5 posisi kontrol. Ya, sebagai guru kita cek. Ya, di sini yang berkata itu guru, kemudian guru itu sebagai penghukum. Kemudian pernyataan yang kedua, ayolah lakukan demi ibu. Masa aku tidak mau? Guru atau murid yang berkata? Guru ya, ini yang berkata adalah seorang guru bertindak sebagai teman. Kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Siapa yang berkata dan posisi apa? Manajer, pemantau, guru manajer. Nah, guru sebagai manajer gitu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan gitu. Nah, ketika menstabilkan identitas dilakukan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Guru itu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, nah gitu. Misalnya contoh gitu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah ini nantinya akan membantu siswa menggali basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival gitu. Nanti kalau ada guru bahasa Inggris mau dibetulkan. Nah, di sini guru itu berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya anak itu berbuat, ada temannya mencontek gitu ya mungkin, terus dia secara tidak sengaja marah kemudian atau menggebrak meja. Nah, tapi kita menanyakan hal tersebut, kita juga menghargai anak tersebut dengan mengatakan ini tadi, saya sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih dari itu, misalnya memukul temanmu atau mendorong hingga terjatuh gitu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini nanti anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai
yang hebat gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.